Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Berlian Dewa Gazi, NPM 20211265 dari kelompok 12 dari materi yang bertema implikasi pemekaran daerah dalam proses otonomi daerah, yang berkelompok dan beranggotakan Renia Pragusta Putri, NPM 20211265, Sarah Uliverianti Silalahi, NPM 2021258, Opan Saputra, NPM 2021259, Aris Munandar, NPM 2021260, Galuh Pertiwi, NPM 2021264, Erlan Maulana, NPM 2021266, Vinka Elivia, NPM 2021267, Ari Hisyam Ramadan, NPM 2021269, Andre Ferdinand Hasan, NPM 2011271, Fahri Akbar Pranggabaya, NPM 2011275, Bintang Kasidi, NPM 2021128, Ketut S. Aditya, NPM 2021179. Kita langsung masuk ke materi. Implikasi pemekaran daerah, proses otonomi daerah. Poin A, mekanisme pemekaran daerah diatur oleh PP nomor 78 tahun 2007. Di sini tertera peraturan pemerintah disebutkan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota, sebagaimana dalam pasal 1 butir 7. Lebih lanjut diatur lagi dalam pasal 1 butir 10 yang dimaksudkan dengan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten atau kota menjadi 2 daerah. Secara normatif, prosedur pemekaran daerah mengacu pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mencakup kegiatan yang pertama, kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kedua, pembentukan daerah didukung oleh penelitian awal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, usul pembentukan kabupaten kota disampaikan kepada pemerintah dalam negeri. Yang keempat, dalam memperhatikan usulan gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut. Yang terakhir, dapat menugaskan tim teknis Sekretariat DPOD untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Secara normatif, prosedur pemekaran daerah mengacu pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mencakup kegiatan yang pertama, kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat. Yang kedua, pembentukan daerah didukung oleh penelitian awal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, usul pembentukan kabupaten kota disampaikan kepada pemerintah dalam negeri. Yang keempat, dalam memperhatikan usulan gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut. Yang terakhir, dapat menugaskan tim teknis Sekretariat DPOD untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, nama saya Opan Saputra. Saya ingin menjelaskan tentang yang B, persyaratan pembentukan daerah atau pemekaran. Dalam persyaratan, teknis meliputi faktor spesifik dan kategori faktor kemampuan administratif. Selanjutnya, persyaratan administratif meliputi adanya persetujuan DPR, kabupaten atau kota, dan bupati atau wali kota yang bersangkutan. Selanjutnya, persyaratan fisik itu mencakup ketersediaan prasarana perkantoran atau fasilitas pemerintahan. Nah, selanjutnya C. Persyaratan prosedur pembentukan daerah otonomi dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.
Persyaratan untuk pemekaran daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat tempat. Yang kedua, secara teknis didasarkan ada faktor kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan luar daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dan yang terakhir, fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Nama saya Galuh Pertiwi, NPM 2021-1264. D. Persyaratan pembentukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1999 dan revisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Terjadi perubahan kecil atau minor change antara lain mengubah persyaratan dari 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan untuk membentuk kabupaten baru, sedangkan untuk membentuk kota pemekaran minimal harus terdiri dari 4 kecamatan atau cukup 3 kecamatan menurut Peraturan Nomor 129 Tahun 2000. Selain itu juga, pemekaran baru dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah 7 tahun untuk kabupaten atau kota dan 10 tahun untuk provinsi. Tata cara pembentukan daerah kabupaten atau kota dilaksanakan 1. Masing-masing bupati atau wali kota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten atau kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, melampirkan dokumen aspirasi masyarakat. Ketiga, hasil kajian daerah. Keempat, bupati atau wali kota mengusulkan pembentukan kabupaten kota pada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan 1. Dokumen aspirasi masyarakat. 2. Hasil kajian daerah. 3. Peta wilayah calon kabupaten. 4. Keputusan DPRD. Indikator dalam rangka pembentukan daerah otonom baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1999. Syarat 1. Kemampuan ekonomi. Indikator 1. Produk domestik original PDRB. Subindikator 1. PDRB per kapita. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Kontribusi PDRB terhadap PDRB lokal. Indikator kedua, penerimaan. Subindikator keempat, rasio. Subindikator kelima, rasio penerimaan daerah sendiri terhadap PDRB. Syarat atau kriteria yang kedua ada potensi daerah. Indikatornya ada lembaga keuangan. Subindikatornya ada rasio bank per 10.000 dan rasio bukan bank per 10.000. Indikator yang kedua adalah sarana dan prasarana ekonomi. Subindikatornya rasio kelompok pertokohan per 10.000 dan rasio pasar per 10.000 penduduk. Indikator yang ketiga ada sarana pendidikan. Subindikatornya rasio sekolah SD per penduduk usia SD dan rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. Indikator yang keempat ada sarana kesehatan. Subindikatornya rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk dan rasio tenaga medis per 10.000 penduduk. Indikator yang terakhir ada sarana transportasi. Subindikatornya persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan beroda 2, 3 atau perahu motor. Indikator 7. Sarana pariwisata. Subindikator jumlah hotel per akomodasi lainnya, jumlah restoran per rumah makan, dan jumlah objek wisata. Indikator 8. Ketenaga kerjaan. Subindikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase penduduk yang bekerja. Syarat dan kriteria. 3. Sosial budaya. Indikator 9. Tempat kepribadatan. Subindikator rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. Indikator sarana olahraga. Subindikator rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. Syarat dan kriteria. Sosial politik. Indikator partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Subindikator rasio penduduk yang ikut pemilu terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. Indikator organisasi. Subindikator jumlah organisasi kemasyarakatan.
Ketersediaan sarana dan prasarana. Perkembangan suatu kota diiringi pula dengan peningkatan aktivitas masyarakatnya. Peningkatan aktivitas masyarakat menimbulkan perubahan-perubahan fisik lingkungan yang secara tidak sadar dapat meningkatkan permasalahan yang ada di perkotaan. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah masalah pemukiman yang baik dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada, dan pemerintah telah menertibkan peraturan standar sarana dan prasarana permukiman. Sarana dan prasarana yang baik menjadi bagian ujung tombak keberhasilan lembaga pendidikan. Berangkat dari tanggung jawab pendidikan oleh orang tua dan guru yang mengajar anak dan murid mereka, maka sudah seharusnya orang tua dan guru tersebut menyediakan sarana prasarana belajar yang bermanfaat dalam semua lapangan ilmu pengetahuan agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi dalam melaksanakan otonomi daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2003, Meriam Budiarjo menjelaskan pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagai kuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi. Penyerahan sebagai kekuasaan itu karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Forum sektoral wilayah bertujuan untuk mengakomodir usul-usul program dan kegiatan dari OPD di kabupaten. Dalam rangka penyusutan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, Forum Sektoral Kewilayahan Bidang Pemerintahan diadakan secara daring melalui Zoom meeting. Batas wilayah setiap negara bisa dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, batas wilayah berdasarkan hukum atau politik. Yang kedua, batas fisik yang ditentukan berdasarkan ketempatan bentang alam, kondisi geografis antar wilayah negara. Implikasi pemekaran daerah, proses otonomi daerah. Poin A, mekanisme pemekaran daerah diatur oleh PP nomor 78 tahun 2007. Di sini tertera peraturan pemerintah disebutkan bahwa pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota, sebagaimana dalam pasal 1 butir 7. Lebih lanjut diatur lagi dalam pasal 1 butir 10 yang dimaksudkan dengan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten atau kota menjadi 2 daerah. Selanjutnya, kemampuan keuangan. Dalam kemampuan keuangan itu meliputi jumlah PDS, rasio PDS terhadap jumlah penduduk, rasio PDS terhadap PDRB non-migas. Dan yang kelima, itu sosial budaya. Itu meliputi rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk, jumlah balai pertemuan. Selanjutnya yang keenam, itu sosial politik. Dalam rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif, penduduk yang mempunyai hak milik, dan jumlah organisasi kemasyarakatan. Faktor 7 luas daerah, 8 pertahanan, 9 keamanan, 10 tingkat kesejahteraan masyarakat, 11 rentang kendali. Indikator 28 luas wilayah keseluruhan, 29 luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan, 30 rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah, 31 karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan, 32 rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk, 33 indeks pembangunan masyarakat, 34 rata-rata jarak kabupaten kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan, 35 rata-rata perjalanan dari kabupaten atau kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan.